Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emelda Wiguna, NRP 226, kelas 18 MJE. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua soal terakhir UAS. Yang pertama adalah pentingnya evaluasi penilaian kinerja di dalam perusahaan. Pentingnya penilaian kinerja adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Untuk mencapai tujuan, tentu saja kita memerlukan langkah strategis. Penilaian kinerja merupakan hasil evaluasi kinerja seorang karyawan atau SDM yang secara sistematis berkaitan dengan jabatan dan potensi yang dia miliki untuk dikembangkan. Evaluasi kinerja pada dasarnya digunakan untuk melihat seberapa jauh profesionalisme karyawan dan seberapa tepat ia menjalankan fungsinya. Penilaian kinerja digunakan untuk menilai dan memilih perlakuan yang tepat agar karyawan berkembang lebih cepat seperti yang diharapkan. Ketepatan pegawai dalam berkembang tentu saja akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi kinerja pula akan dilakukan kepada seluruh karyawan di dalam perusahaan sesuai dengan struktur organisasinya. Selain itu, evaluasi kinerja juga sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas, efisiensi perubahan, motivasi, serta pengawasan dan perbaikan. Contohnya, jika perusahaan akan mengangkat seorang pegawai magang menjadi pegawai tetap, tentu saja perusahaan tersebut akan melakukan evaluasi kinerjanya terlebih dahulu. Apakah karyawan tersebut sudah sesuai dan secara tepat melakukan pekerjaannya atau belum? Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerjanya. Baik, soal selanjutnya nomor 4 yaitu tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penilaian kinerja. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah 1. Tahapan perencanaan. Perencanaan biasanya dilakukan di awal tahun untuk merencanakan 1 tahun ke depannya. Tahap ini diambil dalam upaya untuk merencanakan sasaran kinerja yang diharapkan oleh perusahaan kepada karyawan dan kompetensi apa saja yang diharapkan oleh perusahaan kepada setiap karyawannya. Yang tahap kedua adalah penyusunan data dan bahan. Kita perlu menyiapkan data-data yang berkaitan seperti laporan kerja, catatan perusahaan, dan data-data lain yang berkaitan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan dan performing, yaitu pada dasarnya dalam pelaksanaannya akan melakukan review setiap 1 bulan atau pada pertengahan tahun. Sebagai umpan balik dari pelaksanaannya, biasanya dilakukan coaching oleh atasan kepada karyawannya. Yang keempat ada penilaian dan review. Pada tahap ini memerlukan komunikasi yang sangat intens mengenai review seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah tahap kelima, yaitu pembuatan laporan hasil. Pembuatan laporan hasil ini pada selayaknya akan diberikan kepada karyawan untuk dijadikan rujukan untuk mereka sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.